belum ya? Belum perkenalan di saya tadi sudah kenal semua ya. Oke, ya Bapak Ibu biasanya assessment ini yang handle saya, tapi mulai tahun ini akan pelan-pelan beralih ke bagian SDM ya. Oke, Bapak Ibu tahu kenapa Bapak Ibu ikut assessment ini, kira-kira ngapain, buat apa sih poinnya? Saya ingin tanya, lalu saya lupa untuk saya Pak, siapa namanya? Theo. Hah? Pak? Pak Theo. Buat apa ada di sini? Penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang menilai siapa? Kinerja di sekolah yang menilai adalah kepala sekolah. This is not about performance appraisal. Ini bukan tentang penilaian kinerja. Siapa yang tahu? Ibu, siapa namanya? Bu Riris dari sekolah P4. Kenapa Anda berada di sini? Untuk apa sih? Anda disuruh menerima penjelasan tentang asesmen itu buat apa? Untungnya untuk Anda, manfaatnya. Kok mengevaluasi kinerja semua ya? Jawabannya kurang tepat. Ibu siapa Bu? Oke, apa? Absolutely correct. Ya, Anda akan diangkat menjadi guru tetap. That's the point. Ya, ngerti ya? Bukan Anda dinilai kinerjanya, bukan ya. Sama di sini kontraknya 1 tahun. Tahun pertama maksud saya. Lalu, tolong angkat tangan. Tahun pertama, tolong angkat tangan. Lalu, jangan ragu, yang tinggi. Ya, tahun pertama. Oke, siapa yang tahun kedua? Tahun kedua, ya, yang bisa menjawab tadi yang 2 tahun, yang bertahun. Oke, ada alasan lain selain itu kenapa Anda berada di sini? Halo, coba Ibu. Siapa namanya? Bu Monika, dari mana Bu sekolah? TK 9. Kenapa Ibu harus ikut assessment ini, untuk apa sih? Jawabannya banyak. Itu salah satu yang tepat. Ada beberapa poin lagi yang tepat apa? Ibu, tak usah takut, nggak diapa-apain. Dari yang disampaikan oleh Pak Sondok sih tadi, sebenarnya asesmen dilakukan untuk menempatkan kita apa yang sudah dikerjakan kita selama 1 tahun itu. Oke, tempatnya di mana? Di tempat yang sesuai jenjangnya tetap gimana? Jenjangnya apa maksudnya? TK, SD, SMP, SMA atau jenjang apa? Jenjang kemampuan yang ada. Oh ya, jenjang kemampuan ada. Ya, betul ya. Anda ikut assessment ini satu karena Anda akan diangkat sebagai pegawai tetap. Nah, lalu assessment ini selain itu apa? Menempatkan Anda pada jenjang kompetensi guru. Di Petra itu ada jenjang kompetensi guru. Anda kan guru baru semuanya. Kategori Anda adalah guru baru. Nah, untuk menjadi guru tetap, Anda harus lewat proses assessment. Ya, ketika Anda lolos assessment itu nanti Anda akan menempati jenjang level yang pertama, assistant senior teacher. Ya, nanti setelah itu baru naik jenjang dan seterusnya. Maka Anda di sini adalah untuk tahu apa yang Anda akan lakukan dalam rangkaian proses assessment tersebut. Ya, ada beberapa tahap assessment ini. Assessment ini tujuannya untuk mengukur, selain yang saya sebutkan 2 hal tadi, mengukur potensi Anda sebagai guru, mengukur kemampuan dan potensi. Ya, lebih menekankan potensi. Kalau seseorang diukur potensinya, maka itu diukur kemampuan yang maksimal yang bisa dicapai. Ya, jadi bukan yang biasa-biasa. Maka ketika Anda nanti dilakukan menjalani proses assessment, pastikan Anda melakukan itu mengukur the best performance yang Anda bisa, kemampuan terbaik yang Anda bisa.
Mungkin Anda selama ini kalau bekerja sehari-hari katakan pada level 7 dari skala 10. Padahal potensi Anda itu bisa 9, misalnya seperti itu. Maka ketika Anda diukur, tunjukkan potensi terbaik. Ya, gampangnya begini. Kalau Anda saya ukur untuk fisikal, Anda bisa lari seberapa cepat dalam jarak 100 meter. Anda bisa menempuh waktu berapa lama? 10 detik kah? 9 detik atau 20 detik? Ya, Anda diberi kesempatan itu. Nah, itu sebabnya dalam proses itu ada yang 2 kali yang dihitung, yang diambil, yang terbaik. Ya, coba kita perhatikan satu persatu stepnya. Step pertama, assessment ini meliputi tes tulis. Anda catat yang perlu ya. Anda catat yang perlu. Saya tidak berikan tidak berikan filenya. Anda catat yang perlu saja. Anda catat yang perlu saja. Ya. Tes itu meliputi 4 tahap, ya, 4 macam. Ada tes tulis, ada observasi kelas, ya, ada wawancara dan analisis berkas. Ya. Tes tulis, Anda akan menjalani 1 kali tes tulis. Kalau di situ tertulis 3 kali, kalau tidak salah ya. Nah, 3 kali itu kalau untuk guru yang sudah sekian lama. Tapi Anda masih baru. Anda baru akan masuk ke level 1. Karena itu tesnya 1 kali tes tulis. Ya, jelas ya? 1 hari saja, bukan 3 hari. Jadi tolong Anda catat 1 hari saja tes tulis. Nah, setelah itu pada tahap berikutnya observasi DPM atau observasi kegiatan pembelajaran itu dilakukan 2 kali. Misalkan di sini ada asesor, Bapak Ibu, nanti setelah selesai Bapak Ibu janjian. Saya mau diobservasi tanggal berapa, janjian 2 kali ya. Misalkan minggu depan dan minggu depannya lagi. Nah, dari 2 observasi itu diambil yang terbaik. Kenapa kok terbaik? Tidak terjelek. Ya, karena memang ini mengukur potensi. Sama seperti Anda ngetes murid, ya, mungkin Anda tes berkali-kali, bisa saja di rata-rata kalau itu kemampuan yang harus dimiliki sekian banyak. Tetapi kalau mengukur yang terbaik untuk 1 kali 1 topik itu diberi kesempatan beberapa kali dan diukur. Ya, itu tujuannya kenapa 2 kali. Terus kemudian pada saat observasi, di hari yang sama observasi, Anda akan setelah selesai itu Anda akan diwawancara. Maksudnya apa? Oke, ketika tadi Anda ngajar di kelas, mungkin suara Anda tidak jelas pada tahap pertama. Cara ngajar Anda masih membingungkan, murid tidak ngerti. Ada murid yang ramai sendiri, Anda tidak menegur. Atau susunan materinya masih belum bagus, masih kacau, maklum belum baru, ya. Itu fungsinya wawancara. Asesor akan memberitahu Anda, ini loh Anda tadi yang Anda lakukan kayak begini dengan poin-poin yang ini, ya. Anda kurang di sini, Anda harus improve ini. Nah, tujuannya observasi dilakukan 2 kali seperti itu. Pertama kali belum maksimal, diberi masukan, ya. Tanyakan kepada asesor ketika observasi yang pertama, saya kurangnya apa? Apa yang harus saya perbaiki? Nanti asesor akan membantu Anda untuk improve. Jelas ya? Nah, lalu pada observasi kedua, pastikan Anda harus lebih baik. Nah, kalau sudah diberi masukan masih tetap kayak begitu, itu artinya ada 2 hal. Ya, Anda tidak mampu atau Anda tidak mau. Biasanya kalau orang mau pasti akan bisa. Jelas ya? Kemudian
Selain itu, Anda mengumpulkan berbagai macam berkas. Nanti saya jelaskan detail pada bagian bawah. Ya, berkasnya macam-macam. Biasanya berkas Anda bisa serahkan kepada asesor sebelum wawancara, sebelum observasi, atau pada saat observasi yang pertama, pada saat wawancara yang pertama. Ya, berkasnya kan dulu itu macam-macam, administratifnya macam-macam. Oke, sampai ini dulu ada pertanyaan Anda. Ada berapa macam tadi? Berapa tahap tesnya? 4. Yang pertama apa? Tes tulis. Tes tulis berapa kali? 1 kali. Yang kedua setelah tes tulis ngapain? Observasi berapa kali? 2 kali. Setelah itu tahapannya apa lagi? Wawancara. Ya. Lalu wawancara berapa kali? 2 kali. Dan diambil yang terbaik. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang perhatikan perlengkapan yang harus Anda bawa. Oke. Pada saat observasi, Anda harus membawa RPP. Tahu semua RPP ya? Dan pastikan RPP itu RPP yang terbaik. Jangan RPP yang biasa-biasa Anda punya. Ini mengukur potensi Anda yang terbaik. Karena itu persiapkanlah yang maksimal, yang extraordinary, ya, yang luar biasa. Anda rancanglah berbagai macam kegiatan pembelajaran yang sangat menarik, sangat engage di kelas, ya. Jangan yang biasa-biasa, karena ini Anda diukur kemampuan, potensinya. Oke. Lalu nanti RPP boleh di-emailkan ke asesor terlebih dahulu, boleh. Ya, tanya aja nanti alamat emailnya ada di-emailkan. Lalu pada saat wawancara, apa yang harus Anda bawa? Saya yakin Anda pasti punya berbagai macam alat bantu mengajar, betul? Anda membuat misalkan kalau TKFC berbagai macam alat peraga atau permainan apapun, ya, silakan dipakai, silakan dibawa, baik yang Anda buat sendiri ataupun yang Anda tinggal ngambil punyanya orang lain. Anda membuat tampilan yang menarik dengan menggunakan komputer, berbagai macam gambar, mungkin gambar bergerak, animasi atau video apapun untuk pendukung pembelajaran, itu kita kategorikan alat peraga atau media. Anda bawa karya sendiri ataupun karya orang lain. Misalkan di sekolah sudah tersedia ini. Anda baru mungkin masih belum terlalu tahu, tapi Anda mau menggunakan itu. Oke, ini alat peraga yang ada di sekolah saya, maka memang bukan buatan saya. It will be much better kalau itu Anda buat sendiri, ya. Lalu yang berikutnya, setelah membawa berbagai macam, ada lagi, kalau mungkin Anda punya karya itu bisa saja karya tulis. Anda pernah, siapa di sini sudah punya pengalaman di sekolah lain ada sebelum ngajar di Metra? Yang oke, Ibu sebelumnya sekolah ngajar di sekolah mana? Di nah, berapa lama? 2 tahun. Mungkin di sana Anda punya apa namanya, karya. Ini actually research saya kayak begini. Oh, saya pernah menulis di jurnal pendidikan. Boleh saja itu dibawa, ya, karena ini mengukur potensi Anda supaya kita tahu Anda punya kemampuan. Ya, boleh saja begitu. Nah, sampai materi yang harus Anda bawa berikutnya, pada saat wawancara Anda bawalah berkas-berkas tes. Ya, kalau di TK itu ada macam-macam kan penilaian yang berbeda dengan SD, SMP, SMA. 3 contoh berkas tes yang sudah diujikan. Artinya apa? Ini masuk tahun ajaran baru, maka
yang Anda bawa pastilah 3 berkas contoh tes yang sudah diujikan tahun ajaran yang lalu. Betul? 3 loh ya. 1, 2, 3. 3 macam alat tes penilaian. Misalkan Anda guru kelas SD. Siapa guru kelas SD? Halo? Nggak ada? Guru kelas SD? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Kalau misalkan Anda guru bidang studi, ada bidang studi apa? PKN di jenjang SMA. Anda tahun lalu atau semester lalu melakukan tes berapa kali? Semester lalu PKN 3. Apa saja? Ulangan apa saja? Ulangan harian 3 kali. Ulangan hariannya berapa kali? Sorry. Ulangan hariannya 1 kali toh? Yang benar. Iya, semester lalu. Ulangan harian 1 kali. UTS, UTS masing-masing masih 1 kali kan? Ulangan hariannya cuma 1 kali. Iya, ulangan bisa apapun ya, tulis ataupun non tulis silakan. Misalkan Anda lakukan 3 kali. Ya, satunya tes harian, lalu UTS, UAS, 3 berkas ini. Nah, 1 dari 3 berkas ini disertai dengan analisis butir soal. Tahu semuanya? Siapa yang belum tahu? Pak Theo, kalau seni itu pernah bikin analisis butir soal enggak? Belum pernah? Nah, nanti minta tolong diajari ya. Minta tolong belajar sama Wakasek kurikulum. Ya, harus pernah membuat analisis butir soal. Siapa yang belum pernah membuat analisis butir soal? Halo? Ya, PK lain. Yang guru bidang studi, halo? Termasuk olahraga ini. Pernah semua? Anda ajar apa Ibu? Jenjang? Pernah bikin analisis butir soal, menentukan tingkat kesulitan dari beda. Sampai yang belum tahu, tolong segera les privat sama Wakasek kurikulum gratis ya. Sampai. Oke? Nah, kemudian saya ulang lagi, dari 3 alat tes, soal tes maksud saya ya. Kalau gambar tidak ada tes tulis kecuali Bapak beri, ya bisa saja. Pernah kasih tes tulis enggak? Belum pernah, oke. Nah, dari 3 ini salah satunya disertai analisis butir soal untuk menentukan tingkat kesulitan dan daya beda. Tahu ya semua, tingkat kesulitannya itu ada mudah, sedang, suka. Daya bedanya ini nanti soalnya kayak apa, diterima, ditolak dengan perbaikan dan sebagainya itu ya. Oke, Anda bagi menjadi 3 kelompok, kelompok bawah, kelompok tengah, kelompok atas. Ya kira-kira kayak begitu ya. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Jangan ragu-ragu ya. Kalau enggak ngerti tanya. Nanti kalau masih tidak jelas tanya sama asesor. Oke. Kita lanjut ya. Berikutnya tes yang dianalisis. Jadi kan ini tes. Salah satu yang dianalisis itu dilengkapi dengan pedoman penskoran. Tahu pedoman penskoran? Misalkan soal Anda itu kalau pilihan maka ada kunci jawabannya. Kalau soalnya uraian misalkan ada 5 nomor, itu ada kunci jawabannya, juga ada cara menilainya. Misalkan, oh kalau jawabannya ada 5 step nomor ini, maka step 1 saya kasih nilai sekian, sampai step 2 nilai sekian, step 3, step 4, step 5 sampai skor maksimum. Itu kira-kira ya, itu pedoman penskoran. Jadi satu soal, saya ulang ya. Tadi kan Anda membawa berapa contoh tesnya? 3. Yang dilengkapi analisis butir soal berapa? 1. Yang dianalisis ini dilengkapi dengan pedoman penskoran. Ya, oke. Dan masih belum cukup di situ. Pedoman penskoran daftar nilai semua siswa dalam satu kelas itu ya. Plus
hasil koreksian, ingat ya, dari yang dianalisis tadi dibuat pedoman penskoran daftar nilai 1 kelas, masih lagi disertai 3 berkas contoh hasil koreksian pekerjaan siswa. Sudah dibagikan semua apa ada di tangan? Sudah dibagikan, terus gimana caranya? Ayo, Anda harus membongkar file yang lama. Sebetulnya sudah para sekolah sudah informasi. Ya, ada caranya. Anda minta lagi. Biasanya soal ulangan umum tidak dibagikan, betul nggak? Hasil koreksian ulangan umum tidak dibagikan. Itu yang Anda analisis. Ada berkas pekerjaan murid, masih ada kan? Nah, tapi kalau Anda kepingin tes tulis yang Anda analisis, maka Anda harus meminta kembali pekerjaan yang sudah diberikan oleh siswa yang sudah dikoreksi. Mungkin ini akan menyulitkan, ya. Tapi Anda bisa lakukan UAS. Anda bisa analisis dan berkasnya masih. Betul? Jelas ya? Oke. Jadi Anda bawa lagi tadi 3 contoh berkas koreksian siswa. 1 dari kelompok atas, 1 dari kelompok atas, 1 kelompok tengah, 1 kelompok bawah. Ngerti ya ini? Apa kriteria yang kelompok atas? Apa kriteria yang kelompok tengah, bawah? Itu kaitannya dengan analisis butir soalnya. Ya, biasanya mungkin ada 27% atas, 27% bawah, sisanya tengah. Atau ada yang mungkin angkanya persentasenya beda dengan itu ada program komputernya yang Anda bisa buat. Ya. Ada pertanyaan Anda sampai ini? Ya. Ya. Analisis dua-duanya dong. Kalau soal yang dianalisis itu adalah soal yang ada pilihan ganda dan uraian, maka dua-duanya harus dianalisis. Biasanya kalau soal pilihan ganda pakai LJK kan masukkan scanner aja sudah keluar hasil analisisnya. Tidak usah bikin lagi yang pilihan, tinggal bikin yang uraian. Tetapi Anda harus kumpulkan itu dua-duanya, ini yang pilihan begini, hasil analisisnya yang uraian kayak begini. Betul, sekalipun soal pilihan kan tetap ada keluar kategori mudah sedang suka. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tolong tanyakan sebanyak mungkin sampai Anda ngerti. Apalagi ada lagi pertanyaan? Bagaimana kalau guru BK? Bagaimana kalau guru BK? Ya, saya jelaskan di belakang. Ada lagi yang tanya sebelum saya lanjut? Tadi yang tes ya, tes itu pengertiannya tes tulis. Umumnya tes tulis. Selain tes, Anda masih diminta lagi 1 berkas evaluasi siswa dalam bentuk non-tes, tugas non-tes, gitu ya. Dilengkapi pedoman penskoran, kalau non-tes namanya rubrik ya, dan disertai dengan koreksian 3 berkas sama. Jadi Anda ketika wawancara Anda membawa analisis butir soal tes, jelas ya. Analisis butir soal tadi itu kan Anda bawa 3 berkas. Yang dianalisis berapa? 1 saja. Ini yang tes. Lalu Anda bawa lagi 1 yang non tes, utamanya tugas. Mungkin Anda pernah berikan project apa? Ya, PKN. Anda pernah berikan tugas apa? Non tesnya? Oke, very good. Ya, analisis media. Anda menilainya bagaimana? Oke, kesesuaian materi. Terus? Oke, waktu. Presentasi mungkin. Lalu keterlibatan dengan aktivitas
kearifan anak mungkin. Nah, misalkan ada 4 aspek yang dinilai ya. Kesesuaian materi, ketepatan waktu pengumpulan tugas, lalu presentasi, lalu yang terakhir keaktifan siswa. Maka Anda kasih skor masing-masing, itu kan namanya rubrik. Ya. Jelas ya? Lalu disertai juga 3 berkas pekerjaan siswa yang sudah dikoreksi. Jadi kalau analisis media tadi, kan dia mesti ngumpulin berkas atau ngumpulin materi yang untuk dipresentasikan atau apa. Ya, itu 3. 1 yang kelompok atas yang nilainya bagus-bagus, kelompok tengah, kelompok bawah. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut ya. Nah, poin yang D Anda catat ya, untuk BK kelengkapan analisis berkas administrasinya seperti itu, meliputi administrasi konseling ya, terus daftar konseling siswa, orang tua, home visit, notula rapat kolaborasi ya. Anda kan kalau guru BK punya tugas konseling, ada konseling itu kan wajib kan, tiap anak harus dikonseling minimum sekian kali dalam waktu tertentu ya. Oke, jelas untuk guru BK, sama guru BK di sini. Oke, 2 orang. Kemudian kelengkapan analisis untuk guru TK meliputi program semester, RKM, RKH, rangkuman nilai, anekdot, data kelas, dan tamu. Mungkin kalau ada yang lain yang baru update mungkin bisa tambahkan nanti. Ada lagi yang baru nggak mungkin Esther yang TK. Selain itu belum ada. Oke. Yang TK sama guru TK di sini 1, 2. Oke. Ya. Kemudian rincian asesmennya seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Anda lihat yang paling atas saja. T1 itu caranya menilai ya. T1 itu tes 1. Nilai Anda minimum harus 65. Anda perhatikan yang garis atas yang ada keterangan asisten senior teacher. Kelihatan jelas Pak Beta apa? Bisa kelihatan Pak? Kelihatan ya? Oke. Tes 1, tes tulis ya. Itu 65 minimum. Nggak susah kan, cuma dapat 65, KKM-nya aja 75. Terus P itu PBM atau observasi kelas 65. Apa poinnya PBM tadi? Siapa belum pernah tahu ini di sekolah? Pernah diobservasi semua oleh kepala sekolah atau oleh guru yang lain? Instrumennya ini, aspeknya apa saja yang dinilai ini? Ya, Anda harus tahu poin apa yang dinilai, harus tahu. Semua sudah pernah diobservasi toh? Kalau belum pernah diobservasi, Anda tidak boleh berada di sini ya. Saya lanjutkan lagi. PBM nilainya minimum 65, wawancara 65, analisis berkas tes dan administratif jadi 65. Ingatnya gampang, semuanya 65 kecuali PA. PA itu penilaian kinerja. Penilaian kinerja Anda minimal 700, itu dikalikan 1/10 ya, jadikan salah. PA Anda kan ada mungkin 720, 740 atau minimum B1. B1 itu kalau tidak salah 740 berapa belas ribu? Ingat? 740 ya, kepala sekolah yang menilai apa ya. 740. Artinya apa? Kalau Anda diusulkan ikut assessment, nilai PA Anda sudah menyumbang 74 poin minimum. Jadi yang poin PA Anda tidak usah mikir, yang mikir kepala sekolah.
kepala sekolah memberikan bonus pada Anda di sini, ya. Jelas ya? Terus hitungan akhirnya harus minimum 65. Nilai akhirnya dihitung kayak apa? Coba lihat yang kanan. X sama dengan 0,3 T1. Itu artinya T1 berapa persen bobotnya? 0,3 sama dengan berapa persen? 30%. Ditambah 20% PPM atau observasi kelas. Ditambah 10% wawancara, 10% analisis berkas tes administrasi, ID-nya 30%. Jadi kalau hitung-hitung Anda sudah diberi bonus oleh kepala sekolah 0,3 kali 74, itu dihitung berapa ya? Jadi sampai kalkulator pasti angkanya 21 lebih. Ya. 74 22, betul. Anda sudah diberi bonus oleh kepala sekolah nilainya 22,2. Masa tinggal dapat 40 sekian tidak bisa? Bisa ya? Optimis enggak? Harus optimis. Tapi ingat loh ya, tes Anda 64 gagal. Tes tulis biasanya yang paling sulit. Maksudnya paling sulit itu gini. Yang lain-lain mungkin PPM, dia ada dua hal itu ya, PPM atau tes tulis. Kalau guru baru biasanya ngurusin kelas masih belum bagus-bagus amat, masih bingung ini mengatasi muridnya kayak gini, gimana caranya ya? Jadi perhatikan tes tulis dan PPM, begitu nilai Anda kurang dari 65, itu artinya Anda langsung drop. Ya, jelas perhitungannya itu. Ada pertanyaan? Ya. Ada perlu juga untuk menambahkan kandungan materi dalam tes. Oke dulu. Ya. Setelah itu. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai ini hitung-hitungannya? Nggak ada. Saya lanjutkan. Nah berikutnya soal tesnya kayak apa? Soal tes itu kan ada yang gampang, ada yang sedang, ada yang susah. Ikuti aturan taksonomi dulu. Anda lihat yang assistant senior teacher saja. Ya, memory, hafalan 20%. Ya, understanding 30%. Anda tahu bedanya hafalan sama understanding? Tahu nggak? Kalau Anda saya tanya, misalkan komputer itu apa? Anda perlu menghafal atau Anda bisa menjelaskan dengan kata-kata sendiri? Anda bisa menjelaskan kata-kata sendiri karena Anda sehari-hari berurusan dengan itu, Anda sudah mengerti. Tapi kalau anak SD belajar KTP adalah, nah itu namanya menghafal. Anak SD kelas 2 disuruh menghafalkan sama gurunya. Dia tidak tahu KTP itu kayak apa, tapi disuruh menghafalkan. Itu hafalan. Ada materi-materi itu yang sifatnya hafalan, ada yang pemahaman. Ya. Terus aplikasi 30%. Kalau Anda semua saya tanya apa gunanya komputer ini, tentu bisa menjawab. Ya. Analisis soal-soal yang level lebih tinggi. Oke. 20, 30, 30, 20. Kurang lebih kayak begitu ya. Artinya soal yang sulit itu 20%. Soal yang gampang itu pada level memori dan understanding 50%. Aplikasinya yang sedang-sedang juga. Ya. Kalau 50% sudah gampang harus lulus ya. Tidak lulus ya risikonya sendiri. Berikutnya cakupan materinya. Ada catat per bidang masing-masing. Ada lihat yang asisten saja. Ini untuk penumpang. Ada penumpang enggak? Tidak ada. Pak, walaupun tidak ada ya, 50, 40, 10. Artinya apa? Materi kurikulum itu 50%. Kemudian potensi akademik itu thinking skill ya. Kemudian current issue 10%. Ya. Current issue itu kayak apa? Kalau Pak misalkan apa ya? Wah sekarang zamannya virtual, saya tidak bisa pergi ke gereja lah, saya ibadah virtual saja.
meningkat. Misalkan, ya. Bentuk soalnya 30% pilihan ganda, 30% short answer, 40% right. Ini Pak. BK, ini ada ya, guru BK. Cakupan materinya sama ya, 40, 10, 50, 40, 10. Karena isunya kira-kira apa? Vick? Wah, Pokemon Go. Pokemon Go. Ngapain dengerin guru enak main Pokemon Go ya? Terus untuk soalnya sama ya, 30, 40, pilihan ganda 30, short answer 30, essay. Nah, khusus BK, karena BK itu ada konseling, maka penilaian akhirnya agak beda di sini. Di sini ada KO, bukan KO. Habis ya, konseling di sini ada saya. Analisis berkas tadi disatukan dengan konseling, itu aja beda. Kita lanjut. Guru kelas TK ada? Guru kelas TK? Masih oke. Materi kurikulumnya 80%. Kurikulum itu sesuai dengan yang diajarkan ya. Garis besar pengajaran yang diberikan pemerintah itu potensi akademik. Nah, potensi akademik sekali lagi itu thinking skill. Ada mungkin materi-materi psikotes bisa masuk ke sana. Kadang-kadang Anda diminta menjawab soal, mungkin mengenali bentuk, pola atau apapun, itu bagian dari potensial. Ya. Lalu bentuk soalnya 40, 40, 20 ya. Pilihan ganda 40%, jawaban singkat 40%, essay-nya 20. Kalau dicatat ya terkait saja. Sudah? Yang TK. Saya lanjut. Ada pertanyaan enggak? TK, TK, enggak ada? Saya lanjut ya. Cakupan materi untuk guru bahasa, ada enggak guru bahasa? Oke. Materi kurikulum 80, potensi akademik 10, current issues 10. Ya. Current issue itu apa ya bahasa Indonesia? Saya nggak tahu. Googling itu bahasa Inggris. Itu jadi kata kerja sekarang, padahal asalnya Google ya. Terus bentuk soalnya gitu ya, 40% pilihan ganda, 40% short answer, 20% uraian. Untuk bahasa ini berlaku bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa atau bahasa lain. Terus ada di sini guru biologi, kimia, TP atau teknologi informasi, lalu ada? Nggak ada, nggak ada ya. Itu hampir sama, 80, 10, 10, 40, 40, 20. Guru mat, ada guru mat? 1, 2, 3. Oke, 80, 10, 10 ya. Lalu 40, 40, 20. Guru mat. Tolong dicatat cakupan guru mat dulu. Ingat, ini guru mat jenjang apa? SMP, SMP, Ibu, SMA. Sekalipun Anda ngajar SMP, jangan pernah berpikir Anda hanya perlu menguasai materi SMP. Betul? Kadang ketika Anda ngajar dibutuhkan pengetahuan yang lebih tinggi. Jadi Anda pun harus mempelajari materi-materi di jenjang SMA. Nanti materi SMP tiba-tiba dikasih integral. Dosen tidak ngajar ini, tidak cocok. Ya. Oke. Berikutnya guru IPS olahraga. Ada di sini guru IPS olahraga. Bapak PKN, Ibu. Ekonomi, Ibu. PKN juga. Sini ya. 70, 20, 10. Lalu 50, 40, 10. Kurang. Tidak bisa exactly 50%. Nah, kalau soalnya ganjil kan tidak bisa 50%. Ya. Tapi kurang lebih 10.
Ada pertanyaan? Nggak ada. Terakhir, guru seni budaya. Satu, ada lagi? Nggak ada. Seni budaya, kurikulumnya 60. Banyak yang di luar kurikulum, potensi akademik, lalu current issue. Ini seni apa ya? Ada seni rupa. Betul? Kalau kurikulum di SMA mungkin lain dengan yang perkembangan desain grafis yang kita lihat sehari-hari, ya. Karena mungkin itu nanti materinya akan juga cukup banyak di luar. Saya kira tidak terlalu susah, ya. Lalu soal tesnya 40-42 persentase pilihan ganda, lalu short answer sama right. Cukup sampai di sini. Ada pertanyaan Anda? Silakan. Siapa yang mau tanya? Kurikulum ini belum K13, ikuti kurikulum yang lama, ya, ikuti kurikulum KTSP. Tapi kalau Anda ngajar, misalkan Ibu Anda ngajar kelas berapa? 7, 8, 9. Hah? Ya, tetapi materi dalam tes assessment ini, ya, materi tes ini tes tulis ya, tes tulisnya masih mengikuti materi kurikulum. Saya kira tidak terlalu banyak perubahan materi. Berapa persen sih materi berubah? 5, 10, 20? Saya kira sangat kecil. Ya, ada lagi pertanyaan? Halo, ada lagi pertanyaan? Ya, begitu. Oke. Tolong perhatian. Ya. Cuma nanti pada saat observasi, Ya. yang kelas 10 atau kelas 1 ya, baik SMP maupun SMA, ini RPP harus dibuat kurikulum Dalam format kurikulum. Oke, Anda yang ngajar SD kelas 1, 4, betul ya? SMP kelas 7, SMA kelas 10, format RPP-nya mengikuti kurikulum 13 pada saat observasi. terkait dengan silabusnya, dengan informasi, jadi kita silabusnya ikut silabus yang revisi. Oke. Ya. Oke, silabus format kurikulumnya. Ada lagi tambahan Bapak Ibu atau pertanyaan? Nggak ada. Wester, Buki, mau nambahin? Ya, oke. Cukup ya. Nah, sekarang waktunya Anda janjian dengan asesor. Apakah Anda sudah tahu nama asesor Anda masing-masing? Sudah tahu orangnya Anda? Tahu ya? Oke. Ya. Oke, tes tulisnya belum ditentukan tanggalnya. Saya tentukan sekarang aja tes tulis. Tes tulis ini tanggal berapa ya? Sorry, siapa yang jatuh tempo bulan Juli? 1, ada 3. Jangan salah saya ada 3. Ibu dulu P1. Oke, ada lagi yang TK, dari TK 13 ada enggak? Oh, jatuh temponya Oktober, bukan Juli. Oke. Yang jatuh tempo 31 Juli. SMP 1, SMA 1. Oke. Lainnya jatuh temponya Agustus. Biasanya 2 minggu setelah sosialisasi. Saya tentukan aja Sabtu depan lagi. Sabtu depan tanggal berapa? 30. Kalau Sabtu depannya lagi tanggal berapa? Tanggal 6 Agustus. Ya. Jam 9 pagi di tempat ini. Nanti Bu Lasti
mohon bantuannya buatkan surat ini. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya? Silakan janjian dengan asesor, observasi 2 kali, nanti tanggalnya, jamnya. Ya Pak Beto, ada tambahan? Untuk observasinya itu setelah tes tulis atau sebelum? Oh, bebas. 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 Ini jalan saja, karena ini proses semua harus bebas. Ya. Jadi yang seperti Pak Juri ini kan jadinya per 31. Oke. Dan berarti kan observasi kelasnya harus 2 kali. Ya. Kalau saya ambil minggu depan 1 kali, Minggu depannya lagi 1 kali, nggak apa-apa. Silakan. Bapak Ibu asesor boleh mulai observasi minggu depan, atau saya kasih batasan paling lambat tengah Agustus sudah selesai. Kecuali Bapak Ibu punya kesulitan tersendiri. Ya. Saya kira 3 minggu ke depan beres semua. Bisa, Bapak Ibu, sampai tengah Agustus. Apakah oke? Bapak Ibu, bisa kalau punya dulu kenapa bisa? ya maaf saya Ya. sekolah kami itu kena ini rapid Oke. 11, 12, 13 kemudian setelahnya Oh. ada lagi. Oh ya. Jadi mungkin bisa mundur sampai pertengahan minggu pertama. Saya sampai minggu keempat Agustus mungkin. Oke. Kalau tidak salah. Minggu keempat. Sampai minggu keempat. Ya. Oke. Karena Pak Khusus ya. Karena asesornya tidak bisa. Ya. Mungkin Pak Beta juga sama. Mungkin Bapak Ibu. Tapi nanti saya. Kasih aja. Ada lagi? Sudah? Tidak ada? Cukup ya? Nah nanti setelah Bapak Ibu janjian, Bapak Ibu asesor tolong berikan jadwalnya kayak biasanya diberikan ke Pak Rodi, tapi kali ini ke Pak Sonia. Ya. Oke. Ya.